Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Arif Saputra, NPM 19410062. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam aliran linguistik yang sebagaimana kita tahu ada 3 aliran besar yang saat ini kita pelajari, yaitu yang pertama ada aliran tradisional, yang kedua ada aliran struktural, dan yang terakhir ada aliran transformasional. Mari kita bahas satu persatu aliran-aliran tersebut. Yang pertama yaitu ada aliran tradisional. Aliran ini terjadi sebelum abad ke-20. Di dalam aliran tersebut ada 2 tokoh yang terkenal. Yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Plato ini berperan sebagai guru, sedangkan Aristoteles ini adalah sebagai muridnya. Dalam aliran tersebut lahirlah 2 tata bahasa, yaitu tata bahasa normatif dan preskriptif. Tata bahasa normatif yaitu taat asas hukum dan aturan, sedangkan tata bahasa preskriptif yaitu kegramatikan berdasarkan bahasa yang baik. Jadi berdasarkan kaidah dipandang benar atau salah, bahasa itu dipandang ini benar atau ini salah, seperti itu. Dalam aliran tradisional juga masih berpatokan pada logika dalam memecahkan permasalahan kebahasaan. Jadi lebih mengandalkan logika dibanding dengan data. Dalam aliran ini juga antara lisan dan tulisan masih dianggap sama, belum ada pembeda. Aliran tradisional juga mengembangkan linguistik histeris kooperatif, yaitu mereka mencari kekerabatan bahasa antara bahasa satu dengan yang lainnya, entah itu kekurangan maupun kelebihan. Selanjutnya kita ke aliran struktural. Aliran yang kedua yaitu aliran struktural terjadi pada awal abad ke-20. Tokoh yang terkenal di sini ada 2. Yang pertama yaitu ada Leonard Brumfield, yaitu tokoh utama strukturalis Amerika. Yang kedua yaitu ada Ferdinand de Saussure. Ya, nah ini adalah salah satu memiliki julukan Bapak Linguistik Modern. Mengapa demikian? Karena dasar-dasar filosofis linguistiknya itu sangat baik. Dalam aliran ini muncullah tata bahasa baru, yaitu tata bahasa deskriptif. Berbeda dengan yang tadi di tradisional, aliran ini lebih menggunakan dalam menyelesaikan permasalahan kebahasaan menggunakan data maupun fakta. Jadi pengertian tata bahasa deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena tanpa memberikan penghakiman dengan menggunakan data ataupun fakta. Dalam aliran struktural ini menggunakan dengan paham behavioristik. Bahasa adalah suatu proses rangsang dan tanggap. Jadi ada suatu pemicu baru kita menanggapi, yaitu rangsang dan tanggap. Kegramatikan masih berdasarkan keumuman. Contohnya dari kata kesiswaan dan kemuridan. Kita sering mendengar kata kesiswaan, maka kata kesiswaan itu termasuk gramatikal. Sedangkan kemuridan itu sangat tidak umum ya, sangat asing. Maka itu dikatakan dalam aliran ini yaitu tidak gramatikal. Kemudian dalam aliran ini muncullah aliran baru, yaitu aliran yang pertama ada aliran Praha atau aliran fungsional. Tokoh yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Prof. Willem Matthesius, yaitu beliau adalah ahli sintaksis yang mencetuskan analisis SPOK. Selanjutnya juga ada tokoh yang bernama Roman Osipovich Jacobson. Beliau adalah ahli fonologi yang mencetuskan teori oposisi otonom. Yang ketiga yaitu ada Nikolai. Beliau adalah ahli morfofonemik. Dalam aliran ini muncullah pembedaan yaitu antara fonetik dan fonologi. Serta dalam aliran ini kita juga dikenalkan dengan teori oposisi otonom. Kemudian setelah aliran ini ada juga yaitu yang bernama aliran London atau aliran fonologi Porsidi. Tokoh yang sangat terkenal pada aliran tersebut yaitu John Rutherford. Nah, aliran ini sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Pada linguis Inggris, dia itu lebih suka penerapan dibanding teori. Selain itu juga sangat menyukai dengan fonologi. Gagasan Chomsky yaitu bahasa itu bersifat intralinguistik atau melihat bahasa dari unsur intrinsik dalam bahasa, itu sangat berbeda dengan aliran ini, yaitu mereka aliran Ford ini lebih pada bentuk situasional ekstralinguistik, yaitu mengkaitkan antara konteks luar dan bahasa. Dalam aliran ini
tercetuslah aliran baru yang terinspirasi dari aliran London, yaitu aliran Halliday atau SFL, Systemic Functional Linguistic. Aliran ini yaitu awal mula diangkatnya kurikulum berbasis teks, yaitu menginspirasi kurikulum 2013 yang berbasis teks. Dalam aliran ini tentu tokohnya, karena ini bernama aliran Halliday, tentu tokohnya itu bernama Halliday. Beliau memiliki nama panjang Michael Alexander Kickworth Halliday. Teori ini sangat berkembang pesat di Australia karena dulu banyak para ilmuwan Indonesia yang berkuliah di Australia, mereka terinspirasi dari teori ini, makanya muncullah itu kurikulum 2013. Dalam teori Halliday ini lebih memperhatikan aspek sosial kebahasaan atau bahasa itu sebagai fenomena sosial, seperti yang dikemukakan oleh Ford tadi, yaitu memang bahasa itu sebagai fenomena sosial. Dalam aliran ini juga tidak tertarik dengan kesemestaan bahasa, seperti yang dikembangkan oleh Chomsky, melainkan pada ciri-ciri dan variasi bahasa. Ya, beliau lebih tertarik pada aliran ini lebih tertarik dengan ciri-ciri dan variasi suatu bahasa. Yang terakhir yaitu ada aliran transformasional atau teori generatif. Tokoh yang sangat terkenal pada aliran tersebut yaitu Avram Noam Chomsky. Pada aliran ini menggunakan paham yang berdasarkan metalistik, berbeda dengan aliran struktural yang menggunakan paham behavioristik. Aliran ini lebih melakukan proses kebahasaan karena dorongan kejiwaan dari penutur. Berbeda, struktural tadi kan harus menggunakan rangsang dan tanggap. Kalau ini dari dorongan kejiwaan dari seorang penutur. Dalam aliran transformasional ini juga bahasa itu merupakan innate, yaitu bawaan dari lahir. Jadi kita dari lahir itu sudah memiliki gen bahasa. Kemudian yaitu ada dalam aliran ini sangat bertolak belakang dengan teori struktural, yaitu kegramatikan berdasarkan keumuman. Jadi kalau Chomsky ini lebih berpegang dengan kaidah. Contohnya tadi yaitu kemuridan dan kesiswaan. Kalau yang tadi kan lebih keumuman, karena kemuridan itu tidak umum, maka tidak gramatikal. Tetapi kalau Chomsky ini lebih berpegang dengan kaidah bahasa. Jadi kesiswaan ataupun kemuridan itu pada teori ini yaitu sama-sama gramatikal karena sesuai dengan kaidah bahasa. Yang terakhir, aliran transformasional ini juga membedakan pemodelan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemodelan bahasa itu terjadi ketika kita sejak lahir. Jadi kita mengikuti oleh orang tua kita, bahasa dari orang tua kita dan lingkungan kita. Sedangkan pembelajaran bahasa, kita dibimbing dengan berbagai pelatihan-pelatihan oleh guru, dosen, atau instruktur. Jadi kita diberi pelatihan untuk mempelajari suatu bahasa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hubungan ketiga aliran tersebut. Sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu bahasa yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.